Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 1 yang lucu-lucu dan sangat imut dan juga sangat pintar-pintar dan hebat. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa dulu supaya kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan Allah selalu kesehatan, dan diberikan Allah hati yang tenang dalam mempelajari ilmu pendidikan agama Islam sehari-hari. Berdoa dipimpin Pak Guru dari sini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku kelas 1. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi tema membaca dalam perspektif Islam. Membaca menurut agama Islam. Membaca menurut pengetahuan agama Islam itu apa sih? Membaca itu manfaatnya apa sih? Gunanya apa? Membaca itu untuk apa? Supaya kita bisa apa? Kok kita dalam agama Islam disuruh untuk membaca? Anak-anak yang saya sayangi, kita harus mengetahui bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, tidak langsung disuruh Allah membaca Quran, tidak langsung disuruh Allah membaca hadis, tidak langsung disuruh Allah untuk jadi orang pintar, jadi orang hebat. Enggak. Nabi Muhammad itu disuruh Allah membaca, membaca, hanya membaca. Bukan disuruh baca Al-Quran, bukan disuruh baca apapun. Tapi di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu suatu ketika didatangi malaikat Jibril di sebuah gua yang namanya Gua Hiro. Nabi Muhammad lalu dipeluk malaikat Jibril, dirangkul, didekap, disuruh membaca. Iqra ya Muhammad. Wahai Muhammad, bacalah. Bacalah ini. Pertama kali Nabi itu disuruh membaca. Ini apa? Sebelum menjadi Al-Quran yang utuh sampai sekarang ini, Nabi hanya disuruh membaca surat Al-Alaq, yaitu perintahnya membaca. Nabi Muhammad bilang, saya nggak bisa baca malaikat. Iqra ya Muhammad, kata malaikat lagi. Nabi Muhammad bilang lagi, saya tidak bisa membaca, wahai malaikat. Nabi Muhammad dipaksa, didekap lebih erat, dipaksa untuk membaca, akhirnya bisa. Iqra ya Muhammad, Iqra wa rabbukal akram. Itulah ayat Al-Quran pertama yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Saking pentingnya bisa membaca sampai Allah itu menyuruh Nabi itu nggak langsung disuruh apa-apa. Nabi nggak disuruh Allah menggembala kambing. Nabi nggak disuruh Allah untuk berdagang. Nabi Muhammad nggak disuruh Allah untuk apa ya, menjadi nelayan, menjadi buruh pabrik, atau menjadi apapun enggak. Nabi pertama kali disuruh Allah itu membaca.
Maka dari itu, anak-anak penting sekali dan sangat penting sekali bagi kita untuk bisa membaca. Karena apa? Karena dengan membaca, kita akan menjadi orang yang berpengetahuan luas. Dan dengan membaca, kita juga bisa mempunyai kebijaksanaan dan kedekatan kepada Sang Pencipta. Anak-anak yang Pak Majid banggakan, dalam hal ini membaca itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, pentingnya membaca menurut Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, membaca itu tidak hanya membaca di kelas, tidak hanya membaca di rumah, tidak hanya belajar membaca, tidak. Tapi membaca itu artinya luas, anak-anak. Satu, di sini menuntut ilmu. Membaca memungkinkan kita untuk terus belajar dan menambah pengetahuan sesuai dengan perintah Islam. Kamu jalan-jalan di kebun binatang, anak-anak kelas 1 rekreasi atau di mana. Biasanya kan ada tulisan di sini tempat binatang apa, di situ tempat binatang apa, di sana tempat binatang apa. Sama tulisannya macam-macam. Itu kalau dibaca itu juga termasuk materi dalam membaca menurut agama Islam. Yang kedua, membaca bisa meningkatkan iman. Kok bisa, Pak, membaca meningkatkan iman? Lah iya, kalau kita nggak bisa baca, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Bagaimana kita bisa membaca arti Al-Quran? Kalau kita seumpama nggak ngaji, kita nggak sekolah, kita nggak bisa baca, kita tidak akan bisa membaca apapun. Kalau kita udah nggak bisa baca, pengetahuan kita akan menjadi terbatas. Dalam artian akan menjadi bodoh. Kalau bodoh, kita tidak akan mengetahui apapun yang sudah diketahui orang lain. Kita akan kalah ketinggalan. Yang ketiga, membaca dapat memperluas wawasan. Anak-anak, dengan membaca, kita bisa berhubungan luas dengan siapapun. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dan kita bisa mempunyai wawasan apapun yang ada di dalam sekeliling kita. Contoh, kita nggak bisa baca. Kita pergi ke suatu daerah yang di situ banyak orang Indonesia, berbahasa Indonesia. Mereka semua mengatakan sehari-hari bercakap-cakap, ngomong-ngomong, pakai bahasa Indonesia. Sedangkan kita nggak bisa baca, kita nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Kita ketika diajak ngomong, kita nggak bisa jawab, maka kita akan terhenti untuk memiliki wawasan yang baru. Kita akan terhenti untuk memiliki pengetahuan yang baru. Kita akan terhenti untuk memiliki pengalaman yang baru, dunia yang baru yang belum kita pahami. Itulah pentingnya membaca, anak-anak. Yang ketiga, di sini bolehlah memilih buku bacaan yang baik untuk menambah wawasan membaca. Boleh buku agama, Al-Quran, buku hadis, buku kitab-kitab agama yang lain juga boleh untuk menambah wawasan. Boleh buku pengetahuan. Buku pengetahuan itu ya seperti buku sejarah, buku sains, buku teknologi. Kalau memang itu buku sejarah, sejarah-sejarah Islam yang harus kita ketahui, maka sejarah itu pun akan kita ketahui dengan cara membaca. Kalau kita membaca, maka pengetahuan yang kita ketahui tidak akan bisa kita ketahui. Bagaimana kita mengetahui sejarah itu kalau kita tidak bisa membaca sejarahnya? Yang ketiga, membaca buku motivasi. Barangkali anak-anak butuh motivasi, kurang semangat dalam belajar, kurang semangat dalam mengaji, kurang semangat dalam sekolah. Kita harus bisa membaca dulu. Ketika kita bisa membaca, kita bisa memilih buku apapun, termasuk buku motivasi, untuk menjadi penyemangat kita dalam belajar. Membaca dapat memahami atau memahamkan kita
untuk memahami isi buku bacaan. Ya jelas anak-anak, kalau kita nggak bisa baca, mana bisa kita memahami isi buku bacaan. Kalau kita nggak bisa baca, mana bisa kita mengidentifikasi ide utama tentang pelajaran, tentang informasi, dan tentang pesan-pesan yang ada dalam buku bacaan itu. Dan dengan membaca, kita bisa memahami kaitan hidup kita dengan apa yang kita baca. Membaca apakah harus ditentukan di suatu tempat? Membaca apakah harus ditentukan di satu waktu? Membaca apakah harus ditentukan pada satu aktivitas? Enggak. Membaca itu dimanapun waktu. Boleh kita mengatur waktu untuk membaca. Untuk jadwal kita agar kita menjadi orang yang disiplin boleh. Tapi kalau memang itu membaca adalah kepentingan untuk pengetahuan kita, dimanapun tempat, dimanapun waktu, dimanapun saat, membaca kita diperbolehkan tanpa mengurangi aktivitas yang tidak penting. Contoh aktivitas yang nggak penting itu apa, Pak Guru? Satu, apa ya? Menggunjing orang. Menggunjing itu kalau bahasa Jawanya ngerasani orang. Terus aktivitas yang nggak penting itu apa, Pak Guru? Seperti halnya kita bermain tapi mainnya yang membuat kita berbahaya. Kan itu hal-hal yang nggak penting. Dengan membaca akan mengurangi aktivitas kita untuk mengurangi hal-hal negatif menuju hal-hal yang positif. Dan dengan membaca, kita juga bisalah membaca, memilih tempat di mana ya nggak apa-apa. Entah di taman, entah di rumah, entah di kamar juga boleh. Tetapi selayaknya, bolehlah kita membaca dimanapun. Di jam berapapun, di waktu apapun. Karena dengan membaca, kita bisa merenungkan, kita bisa mencatat, dan kita bisa mempraktekkan apa sebenarnya yang ada di buku bacaan kita sehari-hari. Anak-anak yang kami banggakan, membaca kisah-kisah kehidupan seseorang adalah sebuah hal yang akan membuat positif bagi kita dalam memberikan suri tauladan dan contoh kepada kita semua. Contoh membaca kisah Ibnu Sina, membaca kisah Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang gemar membaca dan menjadi sumber inspirasi karena keluasan ilmunya. Membaca kisah Aisyah. Aisyah itu salah satu istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, rangkuman dari kesimpulan pada pagi hari ini, pembelajaran hari ini adalah membaca adalah aktivitas yang sangat penting dan mulia. Memilih buku bacaan, boleh buku agama, boleh buku pengetahuan, dan boleh buku motivasi. Memahami isi buku, membaca dengan seksama, mengidentifikasi ide utama, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, waktu mengatur waktu membaca itu sangat diperbolehkan. Dijadwalkan rutin boleh untuk mengurangi aktivitas yang tidak penting dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Menerapkan isi bacaan, membaca dapat kita hasilkan melalui renungan, catatan, mempraktekkan hal-hal yang positif dari membaca dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang sangat Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, itulah materi pembelajaran pada pagi hari ini tentang pentingnya membaca menurut agama Islam. Semoga anak-anak diberikan kelancaran dalam membaca, diberikan pengetahuan yang luas, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf apabila ada salah dalam menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Sehat selalu, salam untuk keluarga semua.
Semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu dengan keadaan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.